Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan tema kali ini adalah seseorang yang akan datang ya menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kalian semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya siapa yang akan datang menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Ini seseorang, aku tarik energinya seseorang yang ada kaitannya dengan hubungan love life-nya kamu ya. Oke, di sini ada The Judgment. Aku akan tarik 4 kartu tarot di sini ya. Nanti sesuaikan aja ya. Ambil yang resonate. The Judgment. Aku lihat seseorang ini seseorang yang sudah lama tidak berhubungan dengan kamu ya. Mungkin sebelumnya kamu punya konflik dengan orang ini. Entah kamu berpisah atau kamu tidak komunikasi gitu ya. Dan dia akan muncul kembali ke kamu. Ya. Ingin minta maaf, ingin memperbarui hubungan atau memperbaiki hubungannya dengan kamu. Ya, jadi kehadiran seseorang ini sepertinya untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai antara kamu dengan dia. Yaitu ya, contoh nih, seperti yang bilang tadi, kalau sebelumnya dia pernah ada salah, ada konflik atau masalah dengan kamu, dan dia itu ada rasa penyesalan gitu loh, atau rasa bersalah gitu. Dan dia ingin hadir kembali ya gitu loh, atau kayak bertemu denganmu kembali untuk meminta maaf di sini. Atau bisa juga untuk memperbaiki hubungan ya. Tapi poin utamanya adalah dia merasa bersalah dan ingin minta maaf gitu loh. Kalau soal untuk kembali lagi kalian bersama atau enggak, itu nanti terserah kalian masing-masing ya. Yang jelas orang ini ingin datang, ingin menemui kamu ya, ingin minta maaf sama kamu gitu. Kayak ada rasa bersalah gitu loh, atau penyesalan di sini. Mungkin juga dia ingin mengungkapkan apa hal yang dulu-dulu belum pernah terungkap atau kayak dia pendem gitu. Tuh, di sini juga ada justice. Ya. Ya, untuk beberapa orang ini kamu udah kenal orang ini ya. Orang yang pernah putus hubungan dengan kamu atau memutus hubungannya dengan kamu. Jadi seorang dari masa lalu kembali ya. Dia ingin adanya sebuah kejujuran, atau mungkin kayak ada masalah antara kamu dengan dia yang belum selesai dan ini endingnya gitu ya. Walaupun mungkin kamu ngerasanya oke, aku udah selesai kok, masalah yang dulu itu udah selesai. Iya, memang betul, udah selesai. Mungkin kesannya kayak kamu putus dengan dia. Tapi secara mungkin perasaan atau emosi gitu, masih ada hal-hal yang sepertinya ini belum dijujurkan gitu loh. Ya. Seperti itu, belum diungkapkan, belum dijujurkan, karena di sini kayak semacam ingin sebuah keadilan, ingin memberikan sebuah keadilan kayak gitu. Oke. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa orang ya, dia tipe orang yang pertimbangan banget. Tipe orang yang pertimbangan banget dan orangnya jujur, orangnya adil, suka akan keadilan gitu ya. Ya, suka akan keadilan gitu. Dia nggak suka ngelihat orang tuh ditindas gitu. Dia juga kayaknya orang yang nggak suka kalau misalkan orang itu salah, tapi tidak mendapatkan hukuman yang sepantasnya gitu loh.
Ya, pokoknya di sini orang ini tipe orang yang sangat adil gitu ya, suka akan keadilan gitu dan cukup bijaksana. Kemudian ketika melakukan sesuatu tuh dia juga banyak berpikir ya, karena dia tahu sebab akibat kayak gitu loh ya, segala sesuatu konsekuensinya apa gitu. Jadi orang ini penuh pertimbangan juga gitu. Ya, ini untuk apa pribadian dia gitu. Ciri-ciri dia ya. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Ada beberapa orang di sini adalah orang baru. Orang baru, orang yang mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa kamu juga. Orangnya cukup jujur dan memiliki pemikiran yang sangat tajam. Kemudian orangnya juga orang yang menepati janji ya. Jadi orang ini kalau sudah ngomong satu kali gitu ya, ya udah dia akan lakuin itu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini dia tipe orang yang tidak suka bohong ya, tidak suka kebohongan, atau kayak kalau sudah ngomong satu kali ya udah kayak nggak ada dua kali gitu loh. Ya mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Jadi kayak dia ini bukan tipe orang yang suka menjelaskan berkali-kali gitu, nggak mau. Dia bukan tipe orang yang seperti itu gitu ya. Dan di sini juga orangnya tipe orang yang pejuang. Jadi kalau misalkan dia sudah mengambil sebuah keputusan ini, dia akan ambil resikonya atau konsekuensinya, atau misalkan ada halangan atau hambatan apa gitu ya, dia siap untuk menghadapi gitu. Contoh nih aku contohkan ya, kalau misalkan dia menjalin sebuah hubungan dengan kamu, ya udah nanti dia akan tantangan apa, halangan apa di dalam relationship kalian itu dia bakal hadepin gitu. Jadi bisa dibilang kayak berjuang gitu ya, orang yang tidak mudah menyerah gitu. Orangnya jujur, orangnya adil ya. Orangnya juga berpikiran terbuka di sini. Kemudian kita lihat lagi. Tuh, di sini ada King of Swords. Orangnya sangat tegas di sini dan memang lebih menggunakan logika ya. Orang ini logis, analitik juga, yang dimana dia akan menilai dulu atau mempertimbangkan dulu atau kayak berpikir-pikir dulu sebelum dia itu mengambil sebuah keputusan atau langkah gitu loh ya. Jadi dia akan lihat-lihat dulu gitu ya, dia akan berpikir dulu gitu. Kesannya dia dingin, tapi sebenarnya nggak dingin. Dia hanya kayak melihat atau menilai dulu gitu loh. Sebenarnya bukan tipe orang yang dingin juga gitu loh. Hanya saja orang ini tidak bisa dibilang kayak kalau nih contoh nih ya, lagi pertama kali gitu ya, pertama kali kamu jumpa dia atau kenal dia, mungkin kesannya akan dingin atau cuek gitu loh. Tapi diamnya dia itu dia memperhatikan gitu loh, kayak menganalisa kamu ini orangnya gimana, tapi dia diam, dia tidak akan speak up atau banyak ngomong gitu loh ya. Tapi ketika udah lama kalian kenal, kemudian mungkin kamu itu menurut dia oke gitu ya, bagi dia lah istilahnya gitu, atau cocok, atau dia mau mengenal kamu atau mendekat dengan kamu lebih jauh, dia akan dekat gitu. Dan setelah kalian dekat ini, dia ini baru bener-bener akan terlihat dirinya, yang dimana dia juga bisa loh humoris gitu, dia juga bisa loh bercanda-canda dengan kamu. Nah istilahnya tuh gitu. Oke. Mungkin usianya di sini ada yang seumuran dengan kamu ya, seumuran dengan kamu ya, sepantangan gitu. Kalau dari tingkatan umur mungkin orangnya 30-an ke atas ya gitu. Ya mungkin kamu juga orangnya udah 30-an ke atas gitu. Jadi kalian ini ada yang sama-sama umur kayak gitu. Ya orangnya sangat tegas gitu, dan seperti yang bilang tadi, orangnya nggak suka mainnya-mainnya ya. Kalau iya enggak gitu loh. Jadi juga dia tidak mau menjelaskan panjang lebar gitu loh ya, cukup bicara satu kali udah gitu, harus paham gitu loh ya, tidak suka berkali-kali harus menjelaskan atau ngomong kayak gitu. Oke. Untuk zodiak dia kalau di sini
ada Taurus, Virgo, sorry, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, ada Libra, Gemini, Libra, Aquarius, energi Libra paling kenceng. Dan kita akan lihat lagi di sini ciri-cirinya, ada Scorpio juga. Namun untuk zodiak nggak jadi patokan, dan di sini aku akan lihat yang paling dominan ya. Zodiaknya apa? Akan tarik 4 kartu juga di sini. Dan ciri-ciri lain. Oke, di sini kita punya Capricorn. Orangnya tenang, sabar. Orangnya tenang, orangnya sabar, orangnya bertanggung jawab ya, disiplin. Biasanya orang tegas itu juga orang disiplin gitu ya. Kemudian di sini ada Cancer ya, di Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Cancer, ciri lainnya di sini orangnya ya kan, humoris. Tapi humorisnya ini ketika kamu itu bener-bener bisa dekat gitu ya, atau kayak orang itu bener-bener dekat mengenal dia gitu loh. Tapi kalau baru pertama-tama dia orangnya kesannya kayak kaku gitu, kayak cuek, dingin gitu loh. Dia nggak banyak bicara sama orang gitu. Oke, hanya dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan dia doang gitu. Orangnya juga empat ya gitu, empat, setia ya, meskipun orang ini tidak diperlihatkan dari luar ya, tapi orangnya sangat empati banget ya, penuh perhatian. Jadi kayak orangnya tuh peduli juga sama orang lain gitu, atau terutama dengan pasangan gitu ya, sangat perhatian gitu. Hanya saja mungkin tidak terlalu ekspresif gitu ya, atau menunjukkan gitu. Terlihat keras tapi hatinya lembut. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Scorpio ya. Scorpio ya. Ya, orangnya cerdas, bijaksana di sini, agak sedikit misterius dan ambisius ya. Di sini ada Gemini. Orangnya terbuka, cepat berpikir ya, karena juga di sini orangnya cerdas. Kemudian untuk beberapa orang ini pandai bicara ya, pandai bicara, tapi dia nggak cerewet. Pandai bicara tapi bukan berarti dia cerewet, nggak gitu loh ya. Mungkin ada yang pekerjaannya sebagai seorang, ada kaitannya dengan hakim ya, atau kayak ya di bidang pengadilan kayak gitu loh, entah hakim atau jaksa atau apa gitu, ada kaitannya dengan itu ya. Kemudian aku juga ngerasa ada yang sebagai seorang public speaking bisa, karena ini pandai bicara ya. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka yang kerjaannya di situ ya, ada yang kaitannya dengan public speaking, atau mungkin dia seorang mentor gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya, sekali lagi, karena ini banyak gitu. Terima kasih, sampai jumpa.